Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk berbagi sedikit tentang keutamaan sholat duha. Sholat duha dikenal sebagai ibadah sunnah yang membawa banyak keberkahan. Melalui pelaksanaannya, kita bukan hanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membuka kesempatan untuk rezeki yang luas dan percepatan dalam terkabulnya doa. Walaupun hanya terdiri dari 2 rakaat, sholat duha memiliki potensi yang besar jika diiringi dengan pembacaan surah-surah tertentu. Dengan izin Allah, kita berharap akan mendapat keluasan rezeki dan terpenuhinya keinginan kita dengan lebih cepat. Adalah anjuran untuk membaca surah-surah yang dianjurkan membaca surah-surah tertentu ini. Surah yang disunahkan untuk dibaca adalah yang terdahulu adalah surah Al-Kafirun yang dibacakan pada rakaat pertama, yang berarti orang-orang kafir, merupakan surah yang singkat namun syarat dengan makna mendalam. Surah ini terdiri dari 6 ayat yang secara tegas memisahkan kepercayaan orang-orang beriman dengan kepercayaan orang-orang kafir. Katakanlah, Muhammad, wahai orang-orang kafir, tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saudaraku, surah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terpengaruh atau berkompromi dengan keyakinan lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip toleransi yang diajarkan oleh Islam, di mana setiap individu dihormati haknya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Kafirun, kita diajak untuk menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan antar umat beragama, sekaligus meneguhkan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menyekutukannya dengan apapun. Surah ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan dalam ibadah adalah hal yang fundamental dan tidak boleh tercampur dengan kepentingan lain selain mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua dari yang terakhir, membaca surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surah Al-Ikhlas, yang berarti ikhlas, adalah surah ke-112 dalam Al-Quran dan terdiri dari 4 ayat. Surah ini sangat penting dalam Islam karena menekankan konsep tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan tidak ada yang setara dengannya. Ayat pertama, Kulhu Allahu Ahad, menegaskan bahwa Allah adalah satu dan unik. Ayat kedua, Allahu Somad, menggambarkan Allah sebagai tempat meminta segala sesuatu yang tidak membutuhkan apapun namun semua makhluk membutuhkannya. Ayat ketiga dan keempat, Lam Yalid walam Yulad dan walam yakun lahuku fuan ahad, menekankan bahwa Allah tidak memiliki anak dan tidak pula dilahirkan, serta tidak ada yang sebanding atau setara dengannya. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas, kita diajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan kita dan menjauhkan diri dari segala bentuk syirik. Surah ini merupakan inti dari akidah Islam dan membantu kita untuk selalu mengingat dan mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Amin ya Allah. Saudaraku yang terkasih, mari kita ambil hikmah dari sholat duha ini. Tidaklah berat untuk meluangkan waktu sejenak di pagi hari untuk 2 rakaat yang penuh berkah ini. Ingatlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya yang ikhlas. Setiap detik yang kita curahkan dalam ibadah, terutama di waktu duha, adalah investasi untuk akhirat kita. 2 rakaat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan kebaikan. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal kebaikan kita dengan sholat duha, yang meskipun singkat, namun memiliki dampak yang luas dan mendalam. Dengan niat yang lurus dan hati yang bersih, kita berdiri di hadapan Allah, mengharapkan keberkahan dan kemurahannya. Sholat duha bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah dialog pribadi antara hamba dan penciptanya, di mana kita menyampaikan segala harap dan rasa syukur kita. Janganlah ragu untuk menyempatkan diri melakukan sholat duha, karena melalui 2 rakaat yang sederhana ini, kita dapat meraih kecintaan Allah dan kebaikan yang tak terhingga. Sholat duha bukan hanya tentang jumlah rakaat, tetapi juga tentang keikhlasan dan kehusyuan kita dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan amalan ini, kita semua mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Lebih dari itu, sholat duha adalah ekspresi dari rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga
terhitung jumlahnya. Setiap gerakan dan doa dalam sholat duha adalah manifestasi dari rasa syukur kita, dan setiap kata yang terucap adalah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kesunyian pagi, saat dunia masih terlelap, kita berdiri menghadap Pencipta, mengulurkan tangan penuh harap. Sholat duha menjadi saat yang tepat untuk merenung dan memohon petunjuknya. Dengan setiap sujud, kita letakkan segala kekhawatiran dan beban hidup, seraya meminta kekuatan dan kesabaran. Dengan sholat duha, kita memohon kepada Allah agar setiap langkah kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya. Kita berdoa agar setiap keputusan yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan kita berharap, melalui sholat duha, kita diberikan kebijaksanaan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, serta keberanian untuk mengambil jalan yang benar. Semoga sholat duha ini menjadi sumber keberkahan yang tidak hanya terbatas pada waktu dan tempat, tetapi juga meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan semoga, dengan keikhlasan dan kehusyuan dalam sholat duha, kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, kelegaan dalam setiap kesulitan, dan kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Saudaraku, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu keberkahan di waktu pagi ini. Berikanlah kami kelapangan rezeki dan kabulkanlah hajat kami. Ya Allah, terimalah sholat duha kami dan jadikanlah ia sebagai penolak bala dan pembuka pintu rizki. Kami berdoa agar setiap saat dari sholat duha ini menjadi momen yang penuh dengan rahmat dan magfirah-Mu. Jadikanlah amalan kami ini sebagai cahaya yang menerangi jalan kami, sebagai perisai yang melindungi kami dari segala fitnah dan kejahatan. Kami berharap melalui sholat duha ini, Engkau membuka hati kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Semoga Engkau selalu mengarahkan kami pada jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang penuh dengan kebaikan dan keberhasilan. Ya Allah, dengan sholat duha ini, kami memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan kebijaksanaan untuk membuat pilihan yang tepat. Ya Allah, Engkau maha mendengar doa hamba-Mu yang memohon dengan penuh harap. Semoga Engkau menjawab doa kami, memenuhi kebutuhan kami, dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Semoga tausiah ini membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita terus memperbanyak amalan sunnah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan setiap langkah yang kita ambil dalam mengamalkan sunnah, kita semakin mempererat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Amalan sunnah seperti sholat duha ini adalah sarana untuk mengekspresikan cinta dan ketundukan kita kepada Allah, serta cara untuk memohon perlindungan dan petunjuknya dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memperbanyak amalan sunnah, kita juga memperkuat komunitas kita, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Bagian dari keindahan umat Islam, di mana kita saling mendukung untuk tumbuh dalam iman dan takwa. Semoga upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan sunnah ini menjadi jalan bagi kita untuk mencapai ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebahagiaan yang hakiki. Dalam setiap doa dan ibadah, kita berharap untuk menjadi lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan di jalannya yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.